Um, Oke, silakan. Kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya senang hari ini kita sehat semua dan kita masih tetap semangat ya. Paling tidak untuk uang saku ya. Paling tidak untuk uang sakunya biar segera cair gitu ya, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa program pertukaran mahasiswa khususnya di modul Nusantara. Mas Reza, ini saya kenalkan, ini adalah teman-teman kita, paling dekat itu dari Kupang, paling jauh itu dari Manado ya. Mas Reza, kita minta hadir di sini untuk menyampaikan pengalamannya. Sekeren apa sih jadi dalang itu ya? Jadi dalang orang muda, jadi dalang, ngurusi wayang kulit, apa seksinya gitu ya, wayang kulit gitu ya. Oke, silakan Mas Reza, silakan berbagi. Baik, sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu Ambar, kepada teman-teman sekalian. Baik, sebelumnya ada salam buat kebudayaan, tentang budaya. Kalau saya bilang salam budaya, teman-teman bisa jawab dengan kata langgeng dengan mengepalkan tangan. Oke, bisa dicoba ya, tes ombak dulu ya. Oke, salam budaya, langgeng. Baik. Nah, ini adalah doa, dan kalimat langgeng ini, salam budaya langgeng ini lahir pertama kali jujur di Malang, karena saya belum mendengarkan jargon seperti ini di mana-mana. Karena budayawan Malang yang pada waktu itu berkumpul mencetuskanlah ide bahwa langgeng supaya budaya di Indonesia, terutama di Malang, itu akan langgeng, artinya jaya selamanya seperti itu. Langgeng itu juga bisa kita artikan lestari gitu, Mas Reza? Benar sekali, Ibu. Inggih, Ibu, lestari. Baik, terima kasih kepada Bu Ambar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya grogi, Bu. Mohon maaf. Bertemu dosen kesayangan, nggih. Karena beberapa tahun ini jujur saya didampingi oleh Bu Ambar, dibina oleh Bu Ambar. Jujur saya grogi, Bu. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Reza Bagas Setio Anggoro. Asal dari Malang asli. Kemudian saya saat ini adalah mahasiswa semester 7 Universitas Islam Malang. Dan alhamdulillah pada saat ini saya juga menjabat sebagai Duta Budaya dan Museum Kota Malang 2020. Kemudian saya juga merambah ke duta lain, yaitu Duta Wisata di Kabupaten Malang, yaitu Joko Roro. Mohon doanya, Joko Roro saya akan melaksanakan grand final di akhir bulan ini. Amin, amin. Mudah-mudahan sukses. Amin. Mohon maaf juga Bu Ambar dan teman-teman, saya tidak menyiapkan, belum sempat menyiapkan materi untuk ini. Sehingga saya akan mengajak teman-teman untuk sharing-sharing saja, ngobrol-ngobrol saja, saling berkenalan. Oke, kita akan bicara tentang budaya, nggih. Nah, budaya itu sendiri kalau teman-teman sudah paham, mungkin ada yang mau membantu saya untuk mengartikan atau mendefinisikan tentang budaya. Ya, saya menggunakan dua perangkat ini untuk memantau teman-teman ini. Oke, baik. Budaya sendiri adalah berasal dari kata Sanskerta, dari bahasa Sanskerta. Wah, ini ada Pak Mukti ini ya. Ada Mas Mukti. Halo. Halo Mas Reza. Halo. Ngomong bahasa Malang, ngomong bahasa Malang biar teman-teman itu terini. Ayo ngomong bahasa Malang. Halo Sam Reza. Halo Sam. Ya apa kabare? Ojrek tah.
Kipa, Kipa Oke. Lop, Palop ya, Tahes ya, Tahes lagi nendes combat. Nendes Combat ngombene ipok ya. Kane Wah, Lop. ngerti nggak teman-teman ini? Sudah, kemarin sudah belajar Oh, osop kiwalan teman-teman ini. Dan nilainya bagus-bagus loh. Nggak ada yang 70, 75 ke atas semua nilainya. boys. Kalau kata Pak Helmi, boys. Boys. Boys ya. Boys silakan. Oke, ini saya ulangi. Tentang budaya sendiri adalah budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Yaitu lebih tepatnya jamaknya kata budi. Kata budi itu kalau dijamakkan dalam bahasa Sanskerta jadinya budaya, budaya. Yang kita kenal dengan kata budaya. Yang berarti akal pikiran atau budi pekerti manusia. Nah, menurut Koncaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, dan tindakan hasil karya manusia. Dan dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki oleh manusia dengan belajar. Jadi budaya sendiri terbentuk dengan proses yang tidak mudah, dikatakan tidak mudah. Karena harus melalui proses pemikiran, harus melalui proses yaitu kontemplasi, harus melalui proses yaitu belajar. Nah, dalam Undang-Undang Dasar sendiri pun budaya. Nah, ini sebelum saya membahas tentang wayang ya. Budaya sangat dilindungi oleh undang-undang. Terbukti pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilainya. Jadi dalam undang-undang ini kalau kita interpretasikan dalam kehidupan, terutama rekan-rekan yang berkecimpung di dunia seni dan budaya, kebudayaan, kesenian itu adalah kamar dari kebudayaan. Jadi budaya itu nanti ada kamar-kamar tersendiri yang dimana di dalamnya itu ada seni, kemudian ada tradisi, ada ritus, ada lain sebagainya. Itu adalah namanya objek pemajuan kebudayaan. Oke, untuk apa undang-undang ini dimaksudkan? Maksudnya adalah yang pertama yaitu menjunjung tinggi peradaban atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Unsur-unsur budaya, baik budaya nasional maupun budaya lokal. Nah, oke, kalau bicara tentang kebudayaan, tentunya di daerah teman-teman sendiri pasti memiliki kebudayaan yang sangat aneka ragam. Oke, mungkin dari teman-teman di Manado, di Kupang, atau di Jawa Timur berarti tidak ada nggih, teman-teman? Enggak, ini memang harus lintas pulau, bukan sekedar lintas provinsi. Teman-teman ini dan sangat berharap bisa ke Malang nanti akhir Oktober atau awal November. Amin. Wah, saya ini harus harus memperluas zona nyaman ini agar paham tentang kebudayaan yang ada di daerah teman-teman ini. Oke, misalkan ada yang dari Bugis, mungkin dari Bugis itu yang saya notice itu kebudayaan ketika orang Bugis yang pulang dari ibadah haji yang menggunakan pakaian yang gemerlap, menggunakan pakaian yang mewah, itu ada salah satu budaya, yaitu termasuk tradisi begitu ya. Oke, bicara tentang kebudayaan, kita juga bicara tentang pemajuan kebudayaan. Dalam lingkup ini kita harus memperhatikan beberapa aspek dalam pemajuan kebudayaan. Oke. Yaitu yang pertama perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan. Nah, kita masuk dalam dunia wayang. Wayang di sini dalam objek pemajuan kebudayaan yang 11 itu yang ada tradisi lisan, permainan tradisional, pengetahuan tradisional, bahasa
bahasa, kemudian apa lupa saya itu. Ritus, Ritus, termasuk manuskrip, seni, manuskrip, adat termasuk istiadat. manuskrip Ila Galigo itu ya. Salah Inggih, satu Bu. yang epik. Inggih, Bu. Wah, itu kuliah ya, saya jadi Yo grogi. enggak, ini memang Maaf. harus berbagi dengan teman-teman kok. Mas Reza ini pakarnya kalau di bidang wayang dan perwayangan. Kalau Bu Tentu. Ambar ini penikmat aja. Inggih, inggih, Bu. Apalagi saya kemarin juga sempat dipanggil oleh Bu Pak Sri Badar. Wahyuni. Oh, Bu Yuni. Oh ya. Bu Sri Wahyuni, inggih. Mas Reza, jangan menggunakan judul yang lain-lain, harus menggunakan judul yang Iya, bersangkutan. betul. Karena saya dan Bu Yuni juga penelitian yang sama untuk kearifan lokal itu. Inggih, Ibu. Wah, itu Manut membuat aja saya udah. grogi saya semakin akut, Ibu. Enggak, itu harus jadi sesuatu itu. Inggih, Ibu. Nah, Skripsinya. kita masuk ke dunia wayang. Wayang di sini termasuk dalam dalam kategori seni, ya, seni pertunjukan. Nah, bagaimana sih kita sebagai manusia milenial, manusia Indonesia yang hidup di era milenial, terlebih hidup di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana sih perkembangan wayang ini? Oke, mungkin teman-teman yang lain daerah ini belum kurang memahami tentang dunia wayang. Nah, ini mungkin saya harapkan nanti bisa searching lah di YouTube supaya bisa memiliki skemata, memiliki pandangan untuk wayang itu sendiri. Oke. Bagaimana sih perkembangan wayang di dunia milenial, terlebih di dunia pandemi saat ini? Jujur, saya sebagai praktisi, mungkin ya bisa dikatakan praktisi atau pelaku di dunia pewayangan, kesenian, saya katakan kami, di masa seperti ini memang masa-masa yang lagi pailit gitu ya, dari segi apapun, terutama teman-teman dalang, rekan-rekan dalang yang memang menggantungkan hidupnya, hidupnya di kesenian, itu memang mengalami masa-masa yang krisis sekali, Mas. Suram sekali, di mana kita pertunjukan dibatasi, kemudian ekonomi masyarakat menurun. Ya, dua aspek itu yang menghambat kami. Nah, apakah dari ini kita berpangku tangan? Apakah adanya kendala ini kita harus diam saja? Tentu tidak. Nah, inovasi-inovasi itu yang sangat penting, inovasi, kreativitas itu sangat penting di masa seperti ini bagi kami dan bagi penikmat-penikmat wayang, bagi pecinta-pecinta wayang. Mungkin Bu Ari Ambarwati, mungkin juga Mas Mukti juga pernah mendengar dalang kenamaan almarhum Ki Seno Nugroho yang identik dengan tokoh Punakawan Bagong yang lucu itu, yang mungkin kerap kali melintas di belanja Instagram kita. Nah, beliaulah salah satu yang menginspirasi dalang-dalang milenial sekarang untuk melakukan wayang kecil-kecilan yang biasa disebut wayang celimen secara daring. Nah, bisa kita pantau betapa cintanya manusia, rakyat, masyarakat Jawa dan masyarakat Jawa yang ada di Pulau Jawa sendiri ataupun yang sedang bermigrasi gitu ya, berada di tempat lain. Berimigrasi, maaf. Oke. Betapa cintanya teman-teman Jawa kepada wayang sampai saat ini dibuktikan apa? Penonton YouTube channel Ki Seno Nugroho sendiri setiap malam selama 2 tahun ini, setiap malam tidak kurang dari 1000, bahkan sampai
15.000 ke atas kalau hari weekend gitu, hari akhir pekan gitu, Sabtu Minggu. Dari 15.000 orang ini saya rasa pecinta wayang semakin hari kok semakin berkembang, semakin banyak. Anak muda, pemuda-pemudi yang milenial ini pun juga mulai banyak. Ini saya rasa memang impact dari kemajuan teknologi, selain dari adanya media sosial yang mana hanya buat dokumentasi atau penayangan, tapi selain itu adanya teman-teman yang berkecimpung di dunia Zoom dan Christmas. Ini adalah cukup membantu di mana teman-teman itu bisa membuat komik tentang wayang, membuat novel tentang wayang. Nih Pak Mukti ya, dulu pernah saya sangat ingat sekali ada tugas dari Ibu Ambar. Saya lupa mata kuliah apa itu membuat novel penulis kreatif sastra apa ya? Saya lupa. Pak Badri itu, Pak Badri ya, mata kuliahnya Pak Badri ya. Kebetulan diampu oleh panjenengan Ibu waktu itu. Apresiasi sastra yang bikin novela. Oke. Novela itu, Bu. Ditugaskan untuk membuat novel dan saya membuat novel tentang wayang, yaitu Sumilaeng Pedhut Pringgondani, insya Allah seperti itu judul saya. Alhamdulillah masuk dalam nominasi, kan dilombakan kalau tidak salah waktu itu. Dilombakan, alhamdulillah saya masuk nominasi, menang gitu ya. Oke, jadi seperti inilah yang saya maksud di era milenial. Jadi istilah singkatnya yaitu milenialisasi dunia wayang, komik wayang, kita menciptakan meme wayang, kemudian kita menciptakan apalagi postingan-postingan di Instagram itu juga sangat membantu di masa seperti ini. Ya mungkin dari pihak Ki Seno Nugroho yang saya bahas tadi ya, saya ambil contoh Ki Seno Nugroho karena beliaulah yang kerap kali tampil di dunia YouTube dan beliau sangat terbuka atas semua hal yang beliau lakukan, terutama dengan adanya membuat channel YouTube yang mana dengan adanya pemasukan melalui YouTube tadi itu bisa dibagikan untuk menghidupi kru beliau. Inilah salah satu yang dapat dicontoh oleh dalang-dalang muda sekarang, dalang-dalang sepuh juga mungkin bisa mencontoh banyak. Jadi sebentar Mas Reza, maaf saya interupsi. Apakah tidak terpikir teman-teman bikin podcast atau siniar wayang ya? Episode pendek-pendek aja, misalnya ketika Resi Bisma memenangkan sayembara yang ketika dia harus mengawini Amba tapi ternyata tidak bisa, itu dipecah jadi podcast. Dan itu kan melibatkan seni teater, terus ada musiknya juga. Saya pikir itu kayaknya kok menarik ya, dijadikan wayang, dijadikan konten untuk podcast sih. Oke. Silakan lanjut Mas. Ide yang sangat bagus Bu. Mungkin itu masukan juga buat saya, masukan besar buat saya. Tapi memang beberapa teman-teman yang lain memang juga menggunakan podcast Bu untuk penampilan ini. Bahkan ada yang menggunakan wayang virtual seperti Zoom ini, kita melakukan adegan gitu, wayang orang virtual. Nah ini juga kita menggunakan selain YouTube, Instagram, ada TikTok juga. Ini kalau saya boleh share screen ya. Saya berikan contoh. Share. Oke. Nah, ini. Suaranya apa bisa didengar gitu? Nah, ini adalah salah satu
Oke. Suaranya tadi muncul, tapi sekarang nggak muncul, Mas Reza. Ngapunten Bu. Ini agak aneh ya Bu. Agak kendala Bu. Saya menggunakan dua ini soalnya dua Dua perangkat, dua gawai. Nah, ini juga salah satu. Oke, sebentar saya pause dulu. Jadi adanya media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram ini adalah sangat membantu di mana kita bisa mengekspresikan diri, selain mengekspresikan karya kita, mengekspresikan isi hati kita melalui karya kita juga bisa mempromosikan, mengajak rekan-rekan untuk minimal tahu lah, oh ini loh tari Jawa, oh ini loh jula-juli seperti yang saya ini, seperti yang ini namanya adalah jula-juli atau kidungan, semacam pantun-pantun ala Jawa seperti itu ya, ala Jawa Timur terutama. Nah ini kita bisa sebagai ajang untuk edukasi. Jadi contoh yang saya tunjukkan tadi itu adalah ajakan memperhatikan physical distancing, memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Nah, hal ini yang biasanya kita tampilkan di teater tradisional, kita bisa menampilkan di media sosial TikTok. Ini adalah kegiatan dua hal yang bisa kita lakukan bersamaan. Kita istilahnya kali dayung 2-3 pulau terlampaui begitu ya. Kita memanfaatkan media sosial sebagai ajang milenialisasi, kemudian kita juga bisa mempromosikan atau mengedukasi suatu program melalui kebudayaan atau seni tradisional tadi. Contoh lagi misalkan kayak gini. Ini adalah salah satu teman-teman dari Institut Seni Jakarta. Dia menampilkan, nah ini ragam gerak tari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ciri-cirinya seperti apa. Dan ini adalah juga teman-teman dari ISI Jakarta. Nah, seperti ini. Dan ini mendapatkan tanggapan yang luar biasa, atensi yang sangat luar biasa, dibuktikan dengan like-nya yang banyak, komen yang banyak, yang positif tentunya. Nah, seperti ini. Kemudian ada, ini. Kalau di bidang sendiri, ada si wayang seperti tari-tari gandrung. Mbak sambil jalan ke rektorat ya, karena ada undangan dari Kemenak. Oke. Nah, stop sharing. Stop share ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kebetulan saya juga sebagai dalang, alhamdulillah sebagai duta budaya juga, saya menerapkan ilmu saya, menerapkan kemampuan saya, segenap kemampuan saya untuk mengedukasi masyarakat di kawasan Malang. Kita sebagai duta budaya mengajak teman-teman sanggar-sanggar yang ada di Malang untuk juga melakukan hal yang serupa. Jadi kita memanfaatkan
supaya kesenian yang ada di Malang ini tidak mati suri, tidak tidur gitu loh. Selama 2 tahun ini kalau kita mengikuti, kita merenungi COVID ini saja ya, kita akan hanyut dalam sungai, hanyut dalam arus, kita nggak bisa berkembang di sini. Apa gunanya ada perangkat yang sekarang alangkah canggihnya seperti itu, ada laptop, ada HP, ada kamera, bahkan di HP pun juga ada kamera. Kenapa kita tidak memanfaatkan fasilitas yang sungguh canggih seperti ini gitu loh? Karena menurut saya COVID ini bukan alasan, COVID ini bukan pandemi ini bukan alasan gitu buat untuk kita tidak memajukan kebudayaan, untuk kita tidak mengembangkan kebudayaan. Nah, ini saya juga ada bukti contoh juga. Mau share screen lagi. Ada bukti contoh. Ini adalah krida saya. Bentar. Ini tidak bisa ini ya. Oke. Ini adalah krida saya. Lebih tepatnya krida dari teman-teman Duta Budaya dan Museum Kota Malang 2020, yaitu menyelenggarakan event virtual wayang keliling. Ini adalah salah satu after movie-nya, bisa dinikmati sebentar. Oke. Oke. Baik. Nah, ini adalah salah satu krida kami, Duta Budaya dan Museum Kota Malang. Yang mana ini adalah wayang keliling, kita namakan wayang keliling karena apa? Kita melaksanakan pagelaran wayang ini secara berkeliling, bergantian, bergiliran begitu di area Malang Kota ya. Kita lakukan di gedung kelurahan, di gedung serbaguna, di mana? Di aula sekolah seperti itu. Nah, perlu diketahui kita juga melakukan acara wayang keliling ini tentu menggunakan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada di Kota Malang terutama. Kita menggunakan izin, menggunakan ya istilahnya protokol kesehatan lengkap lah kita gunakan di sana untuk meminimalisir sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan alhamdulillah antusiasme budayawan, antusiasme dari masyarakat, antusiasme dari pecinta di Malang sendiri juga begitu besar. Bahkan budayawan Malang sendiri, teman-teman budayawan Malang sendiri sangat berterima kasih kepada Duta Budaya atas ide yang sungguh cemerlang, dianggap angin segar ya di masa yang seperti ini, di masa teman-teman budaya yang istilahnya tidak mendapatkan job sama sekali, akhirnya
teman-teman bisa tampil, bisa mendapatkan sedikit angin segar di sana. Kemudian dari masyarakat juga, wah ini sangat bagus ya, bisa anak muda bisa menggelar acara yang begitu luar biasa di masa pandemi ini, sangat menghibur juga, sangat bermanfaat juga, karena juga selain misi kami adalah menampilkan kebudayaan Malang agar tidak mati suri, kita juga memiliki visi dan misi untuk menyosialisasikan dan mengampanyekan tentang protokol kesehatan tentang pandemi COVID itu sendiri kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, ide-ide seperti inilah yang saya pribadi mengharapkan kepada teman-teman, tidak hanya wayang saja, tidak hanya budaya Malang saja, budaya di daerah teman-teman sendiri, misalkan yang ada di yang suku Sasak, mungkin ada teman-teman dari suku Sasak ya, di sana juga ada wayang Sasak. Di Bali ada wayang Bali, ada wayang Cengblong, itu kalau wayang tari-tarian. Kemudian kalau di daerah Batak itu ada namanya si gale-gale. Nah, bagaimana ini semua seperti yang saya sebutkan tadi juga, ritual adat, ritual keagamaan, kemudian adat istiadat, kemudian kesenian, bahasa, terutama yang saya contohkan tadi bahasa Malangan, Osop Kiwalan yang bersama Sam Mukti tadi. Nah, bagaimana kita sebagai milenial harus bisa mengembangkan budaya itu, harus bisa turut ikut serta dalam pelestarian kebudayaan, pelestarian kesenian yang ada di daerah kita. Oke lah, teman-teman memang bukan, oke lah, kata teman-teman, misalkan seperti ini ada yang bilang, oh saya ini bukan pelaku seni, saya ini tidak paham seni, saya tidak mengerti dalam kebudayaan yang ada di daerah saya bahkan. Oke, kalau teman-teman bilang seperti itu, yang perlu kita ketahui adalah budaya di Indonesia ini sangat beragam. Dan kita harus sadar, kalau bukan kita siapa lagi? Nah, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk teman-teman yang masih muda ini, yang memiliki kreativitas yang sangat luar biasa ini, masih memiliki kesempatan, begitu ya, masih memiliki memori yang sangat luas, kreativitas yang tanpa batas, sehingga bisalah untuk turut serta. Ayo, minimal memiliki rasa, oh budaya ini adalah budaya saya. Kalau bukan saya, lalu siapa lagi? Kalau tidak sekarang, lalu kapan lagi? Motivasi-motivasi seperti inilah yang saya harapkan untuk teman-teman. Sekalipun teman-teman yang hobi TikTok ya, ayolah pakai musik-musik daerah. Ya, ayolah pakai konten-konten daerah. Misalkan ada konten nih buat tarian daerah. Saya yakin teman-teman di sini bisa nari daerah, bisa nyanyi lagu daerah. Nah, itu yang kita angkat. Ayo kita angkat. Sekalipun tidak melalui konten, just foto saja. Jebret. Ada kebudayaan apa di daerah teman-teman? Oke, jebret ada tarian-tarian gitu. Kita kasih caption minimal. Caption yang menarik, ajakanlah, atau sejarah lah, atau caption yang mengenai tentang kebudayaan itu. Kalau di Jawa ya wayang, tari-tarian Jawa misalkan. Kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu gebrakan baru yang mungkin sepele, cuman impact-nya sangat besar, dan yang sepele ini adalah yang sering kita lupakan. Mungkin dari saya mungkin seperti itu. Jujur saya di sini juga belum terlalu pantas ya untuk
bicara yang lebih-lebih pada teman-teman karena saya juga belajar, terutama di sini ada dokter kami. Mungkin Iya. kita lanjutkan untuk diskusi. Oke, Bu. Iya, Ngaten, Ibu. Ini Mas Reza harus menunjukkan contoh kalau mendalang seperti apa. Mungkin satu episode saja atau yang apa yang mudah dipahami oleh teman-teman. Tapi pakai bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa Jawa. Ya. Oke, Bu. Saya tadi juga mempersiapkan. Apa coba dialognya aja deh, ketika misalnya saya bawa Semar, tokoh Semar. Iya. Bisa nggak Bu? Menurut saya kalau yang paling epic itu ya kisahnya Resi Bisma dan Dewi Amba itu. Terserah Mas Reza mau apa. Silakan. Oke, Bu. Karena wayangnya juga minim Bu di rumah, jadi prakteknya aja. Saya kan akan nembang ya. Nembang itu istilahnya kalau nyanyi gitu ya, menyanyi. Salah satu nyanyian yang khas di Malang, nyanyian kuno istilahnya di Malang. Oke, perlu diketahui juga teman-teman, ini adalah tokoh wayang namanya Semar. Nah, inilah yang namanya Semar. Ini adalah Semar. Oke. Yen saged nyurteni neki uripe ing alam donya ora nemen sengsarane lan malih kawuhana tinggalane tiyang kina iku sejatine ilmu kang tumrap ing alam padawan regeg ugeg satulita mel teman-teman kampus Merdeka, perkenalkan nama saya ini adalah Semar. Saya cuma mau mengingatkan kepada teman-teman rekan-rekan hadirin saat ini yang sedang namanya ini apa, berkumpul di Google Meet ya. Kita sebagai manusia Indonesia tentu kita memahami falsafah Pancasila. Nah, dalam Pancasila sendiri dijelaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita bicara tentang beradab atau peradaban, peradaban itu identik dengan budaya. Teman-teman, yang namanya budaya, apalagi kita manusia Pancasila, apakah tidak malu kalau manusia Pancasila ini, manusia Indonesia ini kehilangan jati dirinya, kehilangan budayanya, kehilangan peradabannya. Maka dari itu pesan saya sebagai Semar ini, sebagai pamong agung bumi Nusantara ini, kita sebagai kaula muda, kita sebagai manusia Pancasila, hendaknya kita cinta kepada budaya kita. Dengan apa? Dengan rasa. Rasa yang bagaimana? Rasa yang ikut memiliki. Oh, ini adalah budaya saya. Oh, ini adalah kesenian saya. Jangan sampai
manusia Indonesia ini kehilangan jati diri. Oke? Begitu pesan dari saya sebagai Semar. Nah, mungkin tokoh Semar sendiri seperti itu karakternya ya. Sebagai pamong begitu ya. Mungkin seperti itu Ibu, sekelumit cuplikan Ibu nggih. Mungkin kalau ada sharing session monggo. Nanti saya supaya ayo teman-teman silakan. Kawan, Boleh menyampaikan. Ya. Mas Bagas Sam Bagas. Silakan Mas Mukti jadi moderator ya, karena Bu Ambar Ya. sedang ada di kegiatan lain juga. Baik. Ayo kawan-kawan. Saya bertanya. Ya silakan Mas Given. Ya, jadi perkenalkan nama saya Given Ray Timothyaya. Sebelumnya saya mohon maaf karena kamera saya matikan karena saat ini saya sedang kurang sehat. Jadi saya ingin bertanya kepada Mas Reza, kenapa sih memilih menjadi dalang? Kenapa, kan kalau kita tahu kan di Malang masih banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang mungkin kita belum tahu ya, ada itu topeng Malangan, ada tari bandengan, ada Skala Putri. Kenapa memilih menjadi orang dalang? Terima kasih. Ya, kenapa menjadi seorang dalang Mas? Kok nggak jadi selebgram? Ya. Sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Saya kalau boleh tahu Mas Given ini dari mana gitu? Saya dari Gorontalo, Kak. Hebat ya, Gorontalo tadi sudah bisa menyebutkan topeng Malangan, bisa menyebutkan bandengan gitu ya. Oke Mas. Kebetulan saya lihat di Google kalau kebudayaan Malang ternyata ada sangat banyak. Oke. Jadi gini Mas. Memang kalau bilang kebudayaan, saya tidak akan menyombongkan Malang ya. Karena mungkin ini fakta yang subjektif mungkin ya, bukan menyombongkan, cuman fakta yang subjektif gitu aja. Jadi gini, agak panjang jawaban saya. Alasan saya menjadi dalang adalah memang apa sih, kita pernah dengar kan namanya patah tresno itu jalanan soko kulino itu ya kalau kata orang Jawa. Cinta itu adalah timbul karena kebiasaan. Memang dari kecil saya sudah sering diajak nonton wayang, sering diajak menghadiri acara wayang-wayang seperti itu, sehingga saya mulai tertarik sama dunia wayang. Akhirnya saya belajar untuk mendalami dunia pedalangan atau wayang itu sendiri. Akhirnya alhamdulillah saya juga sekarang juga menekuni dunia wayang. Tapi perlu diketahui ya Mas, alhamdulillahnya saya juga ini ya, karena saya orangnya yang open minded gitu ya, open minded dan enggak guyonane bercandanya seperti itu ya. Saya juga kebetulan belajar tentang tari Malangan, sehingga saya juga sedikit-sedikit bisa nari. Kemudian saya juga belajar sedikit tentang gamelan khas Malang, sehingga saya juga sedikit-sedikit bisa memahami tentang, juga bisa nabuh gamelan, tari Malang. Kalau bandengan jujur memang saya tidak ini ya, tidak belajar, tapi paham sedikit, cuman tidak mendalami. Karena saya rasa kalau bandengan itu cukup menguras tenaga, saya tidak mampu itu di tenaganya itu, karena harus energinya harus kuat sekali di bandengan itu, nanti tarinya kan keras. Itu di Malang juga ada kesenian mocopat Malangan. Mocopat seperti yang saya tembangkan tadi itu adalah tembang khas Malangan gitu, kayak gitu Mas Given. Ditunggu kedatangannya di Malang gitu ya. Ya, itu tadi jawaban dari Mas Reza. Bagaimana Mas Given? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin itu saja Mas. Ya. Baik, terima kasih Mas Given. Selanjutnya untuk kawan-kawan yang lain. Saya Kak. Ya, silakan Mbak Beatrice. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Beatrice Zelan, saya dari Kupang. Jadi yang ingin saya tanyakan,
untuk Mas Reza, apa tantangan tersendiri Mas Reza sebagai seorang dalang? Nah, misalnya kalau dilihat di depan layar itu kan tampilkannya itu bagus-bagus. Terus tantangan di belakang layarnya itu seperti apa? Itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Beatrice. Menarik ini pertanyaannya tentang tantangan menjadi seorang dalang. Kira-kira bisa dijawab? Menantang sekali ya Mas ya pertanyaannya. Cuman saya yang kurang dengar tadi yang bagus-bagus tadi apa katanya yang bagus-bagus tadi Mbak Beatrice. Begini, kalau misalnya kan yang ditampilkan yang sering saya lihat di TV atau di YouTube itu kan ditampilkannya bagus-bagus, lancar-lancar. Oh, Terus tantangan di belakang layar itu seperti apa? Gitu. Oke. Wah ini ya Mas ya, menantang jiwa psikologis ya Mas ya. Ini kalau nggak kuat-kuat ini kena mental ini. Oke. Jadi memang jujur tantangan terbesar adalah pasar. Saya sebagai dalang adalah tantangan terbesar saya adalah pasar. Karena apa? Profesi dalang sendiri memang banyak digeluti, banyak diminati. Di Jawa terutama. Bahkan di Malang saja kemarin saya sempat lihat di Malang saja itu ada sekitar 70 dalang. Dari yang muda hingga yang sudah sepuh begitu ya. Ada 70 dalang. Nah, ke-70 dalang ini adalah memiliki visi yang saya sampaikan tadi, yaitu istilahnya bekerja di dunia seni lah. Nah, adanya tantangan demikian ini adalah memecut kita semua, terutama dalang, seniman dalang, untuk memperhatikan kreativitas dan inovasi di dalam dunia wayang, pembaruan, gebrakan-gebrakan baru. Apa sih yang masyarakat inginkan dalam wayang itu sendiri? Kita harus tahu keinginan masyarakat. Jadi persaingan-persaingan itu timbul dari intern kita sendiri, intern budayawan dalang sendiri. Nah, solusinya yaitu tadi, kita harus kreatif, inovatif, kemudian harus berani untuk melakukan gebrakan baru, dan tentunya bersaing secara sehat gitu ya. Karena masyarakat sendiri juga paham tentang wayang, terutama masyarakat Jawa juga paham tentang wayang. Dalang A kelebihannya di bidang A, dalang B kelebihannya di bidang B. Seperti itu, karena setiap dalang, sekalipun ada 700 dalang sekalipun di Pulau Jawa ya, itu mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan mereka juga memiliki pasarnya masing-masing. Nah kan kalau dalang A yang suaranya terkenal bagus, memiliki pasar di daerah Malang bagian selatan. Dalang B yang memiliki skill di dalam menggerakkan wayang yang sangat bagus, memiliki pasar di Malang yang sebelah utara misalkan. Contohnya seperti itu. Begitu Mas Mukti, Mbak Beatrice, kurang lebih. Silakan teman-teman kalau datang ke ke Universitas Goethe ya di Jerman, itu ada buku-buku wayang itu lengkap. Naskah bukan naskah asli ya tentu, naskah yang sudah ditranskripsikan seperti Ila Galigo, Serat Centini, Babat Jawa, itu semua ada di perpustakaan Goethe Universitas. Jadi artinya kekayaan kita itu sudah sampai ke sana, tapi kok kita sendiri kok males gitu ya. Males mengenalinya ya. Paling tidak di modul Nusantara ini kan teman-teman jadi paham betapa seksinya ya kebudayaan kita gitu ya. Silakan Mas Mukti, dipandu lagi. Ayo kawan-kawan yang lain bisa bertanya apapun ini ke
Mas Dalang. Kalau saya akrabannya biasanya memanggilnya itu Mas Dalang. Kawan-kawan biasanya Mas Dalang. Kalau yang lain? Kita ketemu lagi ya nanti ya sekarang ya. Ya. Kemarin ketemu, sekarang ketemu. Saya mau tanya. Oke, silahkan Mbak. Silakan Mbak Maina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maina Bungkus dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Yang ingin saya tanyakan, kan wayang kulit ini sudah banyak tersebar di Indonesia gitu. Salah satunya kan di Jawa, terus di Banjar juga ada. Saya sudah mengetahui kan perbedaan antara wayang kulit Jawa sama Banjar itu. Tetapi yang ingin saya tanyakan itu, apa ada ciri khasnya lagi gitu, wayang kulit yang ada di Malang sama yang tersebar di daerah Jawa yang lain? Terima kasih. Oke. Wah. Cukup Oke. mengulik ya, mengulik. Iya. Apakah ada perbedaan ya wayang kalau di Malang dan di tempat-tempat lain yang tersebar itu, Mas? Gimana ini, Mas Reza? Oke. Wah. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Itu pertanyaan yang sangat saya tunggu sebenarnya. Oke. Jadi gini Mas Mukti, Mbak Maina terutama ya, teman yang lain. Memang tidak salah kalau ada pepatah itu, kalau bukan pepatah, kalau ada orang bilang itu Indonesia itu gudangnya seni budaya. Tidak salah sama sekali, itu sangat benar. Karena apa? Contohnya wayang saja. Wayang itu terkenal budaya Jawa. Sudah, titik. Wayang itu ya Jawa. Orang tahu wayang itu ya satu. Dari mana? Dari Jawa. Mereka belum tahu ada wayang golek dari Jawa Barat. Wayang kulit Purwa dari Jawa Tengah dan Jogja, wayang kulit Jawa Timur, ada wayang Bali Cengblong, ada wayang Sasak, ada wayang Banjar di Palembang, kan seperti itu. Dan mungkin banyak wayang-wayang yang lainnya. Nah, di Malang sendiri kita bisa membandingkan. Malang itu punya ciri khas sendiri, namanya wayang Malangan, gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, wayang golek Jawa Barat, wayang Purwa Jawa Tengah, Jogja, Malang juga memiliki wayang, namanya wayang Jegdong, khas Malangan. Bahkan di dalam klasifikasi wayang Jegdong itu sendiri, Malang itu adalah menjadi wayang Jawa Timuran. Jadi wayang ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dalam wayang Jawa Timur ini dibagi menjadi beberapa subbab. Yang Jawa Timur sisi utara disebutkan namanya wayang Jawa Timuran Jegdong Pesisir utara seperti Surabaya, kemudian Gresik, Gaya Lamongan, Gaya Sidoarjo. Yang Jawa Timur agak utara disebut namanya wayang Jegdong Pesisiran. Tapi Malang, Lumajang, bahkan Probolinggo itu sudah namanya bukan pesisiran lagi, tapi namanya gagrak atau gaya Malangan. Tidak ada nama lain. Itu adalah salah satu bukti bahwa Malang itu sendiri adalah pusaran kebudayaan, terutama wayang Jegdong tadi. Jadi ada gaya pesisiran dan ada gaya Malangan. Kayak gitu. Dari segi musiknya sudah beda, dari segi jalur ceritanya juga banyak yang berbeda. Terlebih dibandingkan dengan wayang golek ya. Dan Malang juga, tidak hanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama Malang juga memiliki wayang golek. Kalau di Jawa Tengah namanya wayang golek cepak. Tepatnya di kota Tegal, Jawa Tengah.
Di sana memiliki wayang golek namanya wayang golek cepak. Di Malang juga punya wayang golek namanya wayang klitik. Wayang klitik itu terbuat dari kayu, boneka kayu seperti itu. Ada sendiri-sendiri memang. Maka saya ulangi lagi, kalau kata orang Indonesia itu kaya akan budaya memang tidak salah, itu sangat benar. Jadi seperti itu Mbak Maina Bulkis ya. Silakan Mas Budi. Ya, bagaimana Mbak Maina? Apa masih ada yang ingin dikupas lagi? Saya Kayaknya sudah cukup, Mas. Terima kasih. Ini ada Mas Yuda. Ya. Ya. Silakan Mas Yuda. Monggo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda. Saya dari Universitas Dr. Aminoto Palopo, Sulawesi Selatan, orang Bugis. Nah, terus yang saya tanyakan itu ialah mengenai asal-usul dari wayang ini. Apakah wayang yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jawa Tengah itu asal-usulnya sama atau ada yang membedakan seperti itu? Terima kasih. Wah, semakin mendalam ini. Makin dalam ya. Sekarang tentang asal-usulnya apakah sama apa tidak antara wayang-wayang di Jawa Timur atau di Jawa Tengah? Betul. Oke, baik. Jujur, saya sendiri cukup kesulitan untuk menjawab ini karena memang saya dari beberapa buku yang saya baca, dari beberapa sumber yang pernah saya tahu, memang bahkan sesepuh dalang pun, senior dalang pun, beliau juga ini ya masih meragukan akan sejarah wayang sendiri. Wayang itu dimulai tahun berapa, kemudian perkembangannya bagaimana, itu kita juga masih mencari tentang itu. Bahkan yang dikatakan kalau sejarah wayang itu dimulai Sunan Kalijogo itu juga kurang tepat. Karena apa? Sunan Kalijogo itu cuman ini apa ya? Apa Mas Mukti? Alih wahana ya Mas? Apa sih? Ya, akulturasi. Bukan akulturasi, yang mencontoh itu, mengadaptasi. Adaptasi, ya. Bukan alih wahana ya Mas? Lebih ke adaptasi. Kalau alih wahana kan mengganti. Kalau alih wahana kan misalnya dari puisi ke film, nah itu alih wahana. Apa sih? Oh gitu ya. Jadi adaptasi. Yang dulunya wayang itu ya wayang cuman sifatnya pertunjukan, tapi ketika di tangan Sunan Kalijogo, wayang dia dijadikan menjadi sarana dakwah Islam. Nah, perlu diketahui tidak hanya wayang golek, wayang klitik, wayang cepak, wayang kulit, ada juga namanya wayang beber. Gitu. Wayang beber itu bentuknya adalah gulungan kertas gitu, dilukis. Mungkin saya bisa share screen ya di sini ya. Wayang beber. Oke. Menurut saya bentuknya unik ini walau wayang beber. Mas Putri pernah tahu Mas ya untuk wayang beber? Pernah. Oke. Nah, bentar. Nah, ini adalah wayang beber. Jadi di sisi kanan dan kirinya ini nanti ada tongkat. Ada tongkat gitu ya, dipegang. Ada tongkat gitu, dipegang. Ini layar, tongkat. Nanti digulung seperti ini. Dalangnya sambil bercerita. Jadi ini satu gulungan itu berisikan satu cerita penuh. Karena memang bentuknya seperti ini. Ini panjang sampai 10 meter bahkan. Gitu ya. Nah, ini dalangnya terkesan seperti dongeng gitu. Kayak gini. Ini namanya wayang beber. Oke. Kembali lagi ke sejarah. Memang kalau yang ditanya sejarah memang masih ini ya, masih tidak ada sumber yang otentik terkait kesejarahan tentang wayang itu sendiri. Namun perkembangannya kita bisa memantau sejak pengaruh
Indonesia yang ketika masa itu Nusantara terbagi menjadi banyak kerajaan di Palembang, kerajaan di Jawa memiliki beberapa kerajaan itu. Akhirnya wayang diangkat menjadi budaya, kesenian khas kerajaan, sehingga wayang pada masa itu menjadi kesenian yang sangat elit, sehingga perkembangan itu dapat dipantau. Oh, kalau wayang khas Jogja itu seperti ini. Karena apa? Di keraton sendiri juga memiliki inisiatif untuk mengubah wayang gayanya sendiri supaya beda dengan wayang-wayang yang lain gitu. Keraton Solo juga seperti itu, mengubah wayangnya sendiri supaya beda dengan wayang-wayang yang lain. Di Malang juga seperti itu. Akhirnya timbullah perbedaan-perbedaan yang amat sangat beragam itu tadi. Baik, seperti itu Mas Yuda, kurang lebih. Nah, itu tadi Mas Yuda penjelasan yang sangat mendetail lah. Nanti kalau ada tambahan literatur nanti kita bisa diskusikan lagi, disampaikan lagi. Belum Mas Yuda? Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ayo yang lain. Kalau bisa. Saya ada. Ini Vivi, Mbak Viviana Wati. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Viviana Wati Unhas. Saya dari Sulawesi Tenggara, dari Universitas Solo. Kalau dianggap sudah cukup, bisa kita akhiri dan akan saya stop record. Tapi mungkin ada closing statement ya dari Mas Reza, dan kemudian ada 2 refleksi dari teman-teman. Silakan. Baik. Mungkin memang saya juga tidak memiliki closing statement, cuman harapan saya kita sebagai kaula muda, kaula milenial, marilah kita turut membantu, kita turut melestarikan, kita turut mengembangkan dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Yang teman-teman ahli desain grafis seperti yang saya sampaikan tadi, boleh menggunakan kemampuannya. Yang ahli dalam dunia media sosial, TikTok, Instagram, boleh menggunakan medianya. Harapan saya adalah teman-teman gunakan media teman-teman agar ramah terhadap kebudayaan kita sendiri. Itu saja. Gunakan media sosial teman-teman supaya ramah terhadap kebudayaan kita sendiri. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Reza. Tadi ada closing statement ya, kita bisa sebut closing statement agar teman-teman media sosialnya lebih ramah akan kebudayaan. Oke, terima kasih Mas Reza. Kita lanjut refleksi dari teman-teman. Mungkin refleksi, silakan perwakilan, ada yang bercerita hari ini sudah belajar apa saja. Baik, silakan. Masih ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mungkin Bu. Oke, mungkin nanti tugasnya adalah saya buat bagaimana pendapat teman-teman setelah mengikuti refleksi 2 ini dengan materi Mas Reza. Saya pikir itu saya stop share ya, stop record. Ya. Silakan kalau mau apa namanya.